والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita telah masuk pada pembahasan sifat ma'iyah yang sifat ini akhwani fillah terbagi menjadi dua, yaitu apa? Indah Mbak Muhammad, ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Dan kita mengambil dua ayat kemarin berhubungan dengan ma'iyah jenis yang mana? Indah Hudzaifah, ma'iyah ammah, ayat di surat Al-Hadid. Dari mana kita bisa menentukan bahwasanya dimaksud adalah ma'iyah ammah? Nah, pada perkataan Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kok kita menegaskan bahwasanya yang dimaksud di sini ma'iyah ammah. Apa yang menunjukkan hal tersebut? Allah gandengkan di sini dengan penetapan sifat ilm. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Kemudian juga diakhiri dengan sifat ilm, wallahu bima ta'maluna basir. Menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum adalah ammah, keseluruhan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhan manusia dan jin, baik yang bertakwa maupun yang bermaksiat, yang mukmin maupun yang kafir. Kenapa ma'iyah ammah? Berupa apa? Ma'iyatul ilm, dari sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat kedua di surat Al-Mujadilah, diawali dengan ilm dan diakhiri dengan ilm. Sekarang kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Qala Allah azza wa jalla la tahzan innallaha ma'ana. هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما كان في الغار وقت الهجرة وقد لحق بهم المشركون فحزن أبو بكر رضي الله عنه خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار. Firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah perkataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Perkataan dari Nabi kepada siapa? Kepada sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala keduanya berada di gua di saat hijrah. Gua apa ini? Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya ketika dikejar-kejar oleh kufar Quraisy. Saya berada di PR. Di gua mana? Naam, antara Gua Thur atau Hira. Telah kita lewati dalam Al-Fusul. Jangan sampai ragu antara keduanya dan jangan terbalik-balik ya, kawan. Naam.
Karena al-ghar di sini apa? Al-ahdi zihni. Baik. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua, nah, masih tanda tanya nama guanya. Baik, sampai besok dicari dulu. Nah, memang gua tuh. Nah, cuman ingin biar dicari. Nam gua Tur, karena Hira ikhwanifillah, nam itu di awal untuk tahannuth ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menerima wahyu saat itu, belum diangkat menjadi nabi. Adapun ketika perjalanan beliau nam bersembunyinya di Gua Tur. Nah, tatkala keduanya berada di Gua Tur di waktu hijrah, dan orang-orang musyrikin sudah apa? Sudah mengejar mereka, yaitu membuntuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Nah, dan sudah apa? Mencapai di ambang gua, cuma tidak masuk. Fahazina Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar sedih. Kesedihan itu bukan karena khawatir keamanan dan khawatir nyawa beliau sendiri, tapi khaufan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min adal kufar. Karena khawatir atas diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Gangguan orang-orang kafir. Ini keimanan para sahabat dan kecintaan para sahabat ikhwani fillah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai kecintaan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri, yang menunjukkan tingginya keimanan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan perkataan Nabi, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahzan, jangan engkau bersedih. Ai da'il hazn atau da'il huzn, tinggalkanlah kesedihan. Nah, tinggalkanlah kesedihan. Kenapa? Innallaha ma'ana, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Nah, kebersamaan yang dimaksud ini kebersamaan apa? Ma'ana binasrih, bersama kita pertolongannya, wa aunih, bantuannya, wa ta'yidih, dan pembelaannya. Allah yang akan menolong kita, yang akan membantu kita dan memberikan pembelaan, sehingga kita yang kondisi lemah dan hanya berdua akan menjadi apa? Menjadi kuat. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembelanya. Wa man kana Allahu ma'ahu fala yughlab. Dan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala bersama dia, maka tidak akan pernah bisa dikalahkan. Wa man la yughlab la yahiqqa lahu an yahzan. Dan siapa saja yang tidak akan dikalahkan, maka tidak pantas untuk dia bersedih. Kenapa? Karena tidak terkalahkan, tidak akan kalah, tidak akan tertangkap, sebab Allah Subhanahu wa taala yang membela dan menolong. Baik. Wasyahidu minal ayati anna fiha itsbat al-ma'iyyah al-khassati bil mu'minin allati muqtadaha an-nasru wat ta'yid. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini, akhwani fillah, bahwasanya padanya terdapat penetapan ma'iyah yang khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus bagi kaum mukminin saja. Yang konsekuensi dari ma'iyah tersebut adalah an-nasru wa ta'yid, pembelaan dari Allah, pertolongan dari Allah dan pembelaan darinya. La tahzan innallaha ma'ana. Wa qauluhu ta'ala li Musa wa Harun alaihim assalam, innani ma'akuma asma'u wa ara. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun alaihim assalam, tatkala keduanya diutus untuk mendakwai Firaun.
Maka Allah Subhanahu wa taala kokohkan mereka berdua, innani ma'akuma, sungguhnya aku bersama kalian. Asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat, sehingga tidak akan mungkin kalian dicelakai. Ay la takhafa min Fir'aun, maksudnya jangan kalian berdua takut dari Fir'aun. Kenapa? Innani ma'akuma, karena sungguhnya aku bersama kalian berdua. Ta'lilun linnahi, kalimat ini adalah alasan dari pelarangan. Kenapa dilarang? La takhafa, jangan kalian berdua takut. Kenapa? Karena aku bersama kalian berdua. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, ay ma'akuma bin nasri lakuma, bersama kalian dengan pertolongan untuk kalian, wal ma'unati ala Fir'aun, dan bantuan untuk bisa mengalahkan Fir'aun. Asma'u kalamakuma wa kalamah, aku mendengar perkataan kalian berdua dan perkataan dia. Wa ara makanakuma wa makanah, dan aku melihat tempat kalian berdua dan tempat dia, yaitu Fir'aun. La yakhfa alayya min amrikum syai', tidak tersembunyi atas diriku perkara kalian sedikit pun. Maka jika tidak tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang dilakukan dan yang menimpa Nabi Musa serta Harun, maka tentunya jangan khawatir, Allah mesti akan membela, sebab Allah yang mengutus mereka berdua. Ini jelas. Wasyahidu minal ayah anna fiha itsbat al-ma'iyatil khassah fi haqqillahi ta'ala li awliya'ihi bin nasri wa ta'id, bahwa padanya terdapat penetapan ma'iyah yang khassah, ma'iyah yang sifatnya khusus pada hak Allah Subhanahu wa taala untuk wali-walinya, dengan apa? Dengan pertolongan dan pembelaan. Kama anna fiha itsbat as-sam'i wal basari lahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana padanya juga terdapat penetapan as-sam' wal basar. Apa makna as-sam'? Nabil. Nah, sifat mendengar, wal basar sifat melihat. Tayyib. Ayat yang ketiga berhubungan dengan ma'iyah khassah. Wa qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka berbuat ihsan. Ittaqau ay tarakul muharramat wal ma'asi ala istilafi anwa'iha. Baik. Dan ini makna takwa ikhwani fillah ketika digandengkan dengan ihsan atau dengan bir. Tayyib al-birri wa taqwa, atau dalam ayat ini digandengkan dengan ihsan. Maka makna takwa adalah tarkul muharramat wal ma'asi, meninggalkan keharaman-keharaman, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Tayyib. Walladzina hum muhsinun bita'diyatit ta'at wal qiyam bima umiru bih, dan orang-orang yang mereka berbuat baik yaitu dengan menunaikan ketaatan-ketaatan dan menunaikan perkara yang diperintahkan kepada mereka. Tapi diingat-ingat perbedaan antara al-birru wa taqwa, demikian pula al-ihsan wa taqwa. Ketika digandengkan, maka apa? Takwa itu adalah apa? Tarkul muharramat, sedangkan apa? Sedangkan albir yaitu fi'lul ta'at. Demikian pula ihsan, fi'lul ta'at. Tapi kalau disebutkan takwa secara bersendirian, maka maknanya mencakup kedua-duanya, ikhwan. Sehingga kalau disebutkan sendirian, makna takwa jadinya apa? Ridwan? Hah? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, itu intinya.
Ini kalau disebutkan takwa secara bersendirian. Tayyib. Innalil muttaqina mafaza, misalnya orang yang bertakwa mereka mendapatkan kesuksesan dengan surga, yaitu yang melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan tadi. Paham? Tapi kalau digandengkan dengan bir, maka maknanya ini. Demikian pula kalau digandengkan dengan ihsan. Istilahnya apa? Dua kalimat yang seperti ini istilahnya apa ya? Nah, ma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu perkara yang apabila ijtama'a bergabung maka apa? Dia maknanya berbeda. Tapi kalau dipisahkan disebutkan sendiri-sendiri maka maknanya sama. Baik. Tapi kalian jangan begitu yang berkeluarga, kalau bergabung berpisah. Nah, bergabung bertengkar. Baik, kalau pas tayyib jauhan, tayyib sama membingungkan kalau seperti ini. Tayyib. Terus qala rahimahullahu ta'ala fahuwa subhanahu ma'a haula'i bita'yidihi wa nasrihi wa ma'unatihi wa hadhihi ma'iyyatun khassah. Maka dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan haula, bersama dengan mereka-mereka. Siapa mereka-mereka ini umat? Naam, al-muttaqun al-muhsinun, bersama dengan orang-orang yang bertakwa tersebut dan orang-orang yang berbuat ihsan tersebut. Naam, dengan apa? Bita'yidihi, dengan apa? Pembelaannya, pengokohan, wa nasrihi, pertolongan, wa ma'unatihi, dan bantuan-bantuan. Wa hadhihi ma'iyyatun khassah wa hiya mahallu syahidi minal ayatil karimah. Dan ini adalah ma'iyyah khusus yang merupakan inti pendalilan dari ayat yang mulia tersebut. Ayat berikutnya yang juga berhubungan dengan ma'iyyah khassah, yarhamukallah. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu bersama orang-orang yang bersabar. Hada amrun bis sabar. Dan telah kita lewati jenisnya, jenis-jenis kesabaran, akhwanillah. Wa huwa habsun nafs. Yang hakikat sabar adalah habsun nafs, menahan diri kita, menahan jiwa kita dari tiga perkara utama. Apa saja yang harus kita tahan? Indaka Aba Zur'ah, kita harus bersabar. Ada tiga jenis kesabaran yang kita harus menahan diri kita padanya. Yang pertama, bersabar ketika mendapatkan musibah. Terus kemudian bersabar di atas ketaatan dan bersabar dari apa? Dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tapi ini tiga jenis sabar, dan dari ketiga jenis sabar tersebut yang paling tinggi, yang paling utama mana Pak Muhammad? Sabar di atas ketaatan. Telah kita lewati faedah bagus dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pada masalah ini di pembahasan Salatul Usul. Allah subhanahu wa ta'ala di sini perintahkan wasbiru, bersabarlah kalian. Dan konteks ayat berhubungan dengan apa? Dikatakan oleh Syekh, wal muradu bihi huna as-sabru ala syada'idil harbi allati bainal muslimin.
Dan yang dimaksud dengan kesabaran di sini yaitu sabar di atas dahsyatnya peperangan, beratnya perang, ya kan? Perang itu berat, ya kan? Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang umat ini dari apa? Dari berangan-angan bertemu musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu musuh, berangan-angan berperang. Baik. Tapi apa? Fas'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyah dengan terus-menerus apa? Kita dalam diri kita punya tekad untuk memperjuangkan agama Allah. Tapi kalau untuk bertemu musuh jangan berangan-angan karena perang itu berat, ya Pak. Tapi apalagi kondisi kaum muslimin pada masa-masa seperti ini. Baik. Apalagi ketika perang tanpa ada bimbingan ulama. Ini lebih parah lagi biasa kondisi kaum muslimin. Nasallallahu al-afiyah. Tapi ketika ada bimbingan ulama, ada ulama bersama mereka, tidak terasa, ya kawan. Dan ini sungguh kita rasakan. Nah, sungguh kita rasakan perasaan takut, perasaan khawatir. Itu apa? Hilang ketika mendapatkan nasihat, ketika mendapatkan semangat. Yang lemah-lemah menjadi kuat. Kenapa? Karena ada semangat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan di sini wasbiru, bersabarlah kalian. Dalam menghadapi apa beratnya perang yang dihadapi oleh kaum muslimin. Allati bainal muslimin wa bainal kufar, yaitu peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Yarhamukallah. Thumma 'allala hadzal amra biqaulihi innallaha ma'as sabirin. Kemudian Allah sebutkan alasan perintah tersebut dengan firman-Nya, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Wa huwa subhanahu ma'as sabirin fi kulli amrin yanbaghi sabru fihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar pada semua perkara yang sepantasnya dia bersabar padanya. Dan di sini pula kita ketahui akhwani fillah bahwasanya kesabaran merupakan sebab tercapainya tujuan. Bahkan tidak ada satu perkara pun akhwan yang bisa kita capai, bisa kita raih tanpa sabar. Dan tanpa sabar akhwani fillah. Sampai-sampai dikatakan oleh sebagian salaf ketika ditanya, "Nam min aina laka hadzal ilmu kullu?" Nam, dari mana kesemua ilmu yang kau miliki ini? Qala, maka dia menjawab apa? Bisabri kasabri bisabri kasabril himar wal bukur kabukuril hurab. Nah, yaitu dengan sabar seperti sabarnya himar. Himar sabar. Tayyib dicambuk, nah dikata-katain kamu himar, ya himar. Ya. Kalian terkadang kalau baru dikatain sudah melempem. Ya, harus sabar. Harus sabar. Demikian pula bukur kabukuril hurab. Yaitu apa? Berpagi-pagi. Seperti berpagi-paginya apa? Burung-burung gagak. Dikenal berpagi-pagi mereka. Sabar dan apa? Bersegera. Satunya lagi ada kelanjutan, tapi itu syahidnya berupa masalah kesabaran. Semuanya harus sabar. Karena dengan sabar itu seorang akan dapat ma'unah. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha itsbata ma'iyatillahi lis-sabirin 'ala ta'atih. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat yang mulia ini bahwasanya pada ayat tersebut terdapat penetapan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bersabar di atas ketaatannya.
wal mujahidina fi sabili, dan orang-orang yang berjihad di jalannya. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa ya habbaza hadhihi al-ma'iyyatu allati la yaghlibu man ruziqaha ghalibun wa la yu'ta sahibuha min jihatin min al-jihad wa in kanat katsirah. Imam Asy-Syaukani mengatakan, oh betapa pentingnya ya, atau seandainya saja kita miliki ma'iyah ini yang siapa saja diberi rezeki ma'iyah tersebut tidak akan terkalahkan oleh siapapun, dan siapa saja yang diberi ma'iyah tersebut maka tidak akan mungkin didatangi atau dikalahkan dari semua arah, tidak akan mungkin kalah dari berbagai arah, walaupun apa? Walaupun mereka itu banyak, walaupun musuh itu banyak, tidak akan mungkin bisa mengalahkan orang-orang yang telah Allah katakan innallaha ma'as sabirin, yang Allah katakan bahwasanya Allah bersama mereka. Ini yang butuh kita wujudkan ya khanifillah. Kemudian juga berhubungan dengan permasalahan yang sama di ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Kam apa di sini namanya? Indaka Bazaid. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Tayyib, kam khabariyah. Betapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar. Betapa banyak jumlah yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar. Semua itu biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam atau oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, al-fi'atu al-jamaah wal qid'atu minhum, yaitu sekelompok dari apa? Dari manusia. Biidznillah, semua itu ikhwan, kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, ai bi iradatihi wa qada'ihi wa masyiatihi, dengan kehendak Allah dan dengan qada Allah Subhanahu wa taala dan masyiahnya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Hadza mahallu syahidi minal ayatil karimah, ini adalah inti pendalilan dari ayat yang mulia. Wa huwa itsbatu ma'iyyatillahi subhanahu lis-sabirin 'alal jihad fi sabilih. Yaitu apa? Penetapan ma'iyah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar di atas jihad di jalannya. Wa hiya ma'iyyatun khassah, dan itu adalah ma'iyah yang khassah. Konsekuensinya apa? Muqtadaha an-nasru wa ta'yid. Naam, konsekuensinya adalah pemberian pertolongan dan apa? Pengokohan, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan ya beberapa ayat ikhwanillah berhubungan dengan ma'iyah khassah. Selain penetapan sifat ma'iyah, juga pelajaran besar bagi kita semua berhubungan dengan sebab seorang mendapatkannya ikhwan. Seorang mendapatkannya. Nah, berhubungan dengan kisah Nabi Muhammad dan Nabi Musa serta Harun. Tatkala apa? Mereka berjihad, mereka apa? Mendakwah di jalan Allah. Kemudian apa? Taqwa serta ihsan. Kemudian apa? As-sabr. Ini sebab dari sekian sebab-sebab untuk seorang bisa mendapatkan ma'iyah yang khassah. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahi rabbil alamin.